Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, di akhir tahun ini kita boleh tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Baik saudara-saudari kita yang pergi berlibur, cukup banyak dari jemaat Tuhan di tempat ini yang pergi berlibur. Kita doakan supaya mereka juga boleh dipelihara Tuhan. Dan kita yang di tempat ini juga boleh menikmati kasih setia Tuhan sampai di akhir tahun ini. Mari kita mempersiapkan firman Tuhan dari Kolose pasal 1 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-29. Di akhir tahun ini saya ingin ajak kita sama-sama kembali lagi ke dalam pembahasan eksposisi kitab Kolose dengan tema tadi sudah disebutkan oleh Pak Jeko, pelayanan Injil dan rahasia kemuliaan Allah. Mari kita berdoa mohon anugerah Kristus memimpin kita dalam pemberitaan firman. Bapa di dalam kerajaan sorga, terpujilah nama Tuhan Allah kami yang hidup. Bapa, Putra dan Roh Kudus yang senantiasa menopang kehidupan kami sebagai umat kepunyaan Tuhan. Engkau adalah Allah, pemelihara tubuh dan jiwa kami. Dari awal tahun sampai dengan akhir tahun ini, kami boleh menikmati kasih setia Tuhan. Dan kami tahu bahwa ini adalah wujud cinta kasih Allah dalam kehidupan kami. Terlebih lagi Tuhan memberikan kepada kami firman Allah yang menuntun, mengarahkan kehidupan kami. Kami sadar bahwa kehadiran Allah yang khusus nyata di dalam firman-Mu, dan firman-Mu menunjukkan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan Allah kami, sampai dengan akhir tahun ini di dalam hari Sabat Tuhan, kami boleh menikmati kasih setia demi kasih setia Tuhan. Dan tidak ada yang lain yang boleh kami kembalikan kepada Tuhan selain dengan ucapan syukur kami yang tidak berkesudahan bagi Allah kami yang layak menerima hormat, kemuliaan, dan syukur kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Engkau menyatakan kehadiran-Mu yang khusus lagi di tengah-tengah umat-Mu. Kehendak Tuhan boleh dinyatakan di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Kolose 1 ayat 24 sampai 29. Kita baca secara bergantian. Saya baca ayat 24, Bapak Ibu 25, kita bergantian sampai ayat yang ke-29. Pelayanan dan penderitaan Paulus. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam teks ini kita melihat bagaimana Rasul Paulus menyatakan kehidupan dia di dalam pelayanan Injil, apa yang menjadi orientasi dia di dalam pelayanan, tujuan apa yang dia capai di dalam pelayanannya. Dan ketika kita mempelajari mengenai aspek ini adalah teladan utama di dalam kehidupan gereja Tuhan. Kita akan mulai dengan poin yang pertama, yaitu di dalam ayat yang ke-24, pelayanan Injil menuntut korban atau jalan salib. Pelayanan Injil menuntut korban atau jalan salib. Di situ dikatakan, sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pelayanan Injil menuntut korban atau jalan salib. Ini adalah suatu hal yang sudah dimengerti oleh Rasul Paulus sejak pertama kali Allah memanggil dia menjadi rasul. Ketika Allah menempatkan dia sebagai rasul Kristus, Allah sudah kasih tahu sama dia bahwa engkau akan memikul begitu banyaknya penderitaan oleh karena Injil. Tetapi menariknya adalah di dalam ayat yang ke-24, Rasul Paulus menunjukkan bahwa penderitaan itu adalah sukacita. Penderitaan, jalan salib, korban yang harus dikerjakannya di dalam pelayanan Injil adalah sukacita. Mengapa dia memandang itu sebagai sukacita? Saudara, ini adalah suatu perspektif Rasul Paulus kepada penderitaan. Penderitaan bagi Rasul Paulus di dalam pelayanan Injil adalah alat Tuhan untuk memperluas berita Injil. Mengapa itu sukacita? Karena Paulus melihat
Penderitaannya adalah alat di tangan Tuhan untuk memperluas berita Injil. Saudara ingat surat Kolose ditulis dari penjara di Roma. Dari dalam penjara, berita Injil bersuara ke dalam kekaisaran Romawi. Berita Injil sampai kepada kaisar Romawi. Penjara bukan aib. Walaupun di dalam mata masyarakat umumnya, penjara adalah aib. Penjara adalah sesuatu yang memalukan sekali. Apalagi bagi seorang umat Tuhan yang tidak berbuat salah, tetapi dipandang bersalah dan dimasukkan ke dalam penjara oleh karena berita Injil. Ini adalah sesuatu aib, hal yang memalukan, hal yang menghinakan sekali. Tetapi saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, aku bersuka cita. Aku bersuka cita karena penjara itu. Aku bersuka cita karena penderitaan itu. Mengapa? Karena melalui penderitaan itu firman diberitakan lebih luas. Kaisar dan beberapa kota yang lain, Roma, bahkan wilayah-wilayah lain di dalam kekaisaran Romawi mendengar berita Injil. Bukan saja jemaat Kolose, tetapi banyak wilayah-wilayah di bawah kekaisaran Romawi yang mendengar berita Injil. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam setiap pelayanan gerejawi, di dalam pelayanan pemberitaan Injil, tidak pernah tidak ada penderitaan. Saudara dan saya mengerti hal ini sebagai suatu panggilan yang Allah berikan kepada semua umat Allah. Engkau dan saya, sebagaimana Rasul Paulus masuk ke dalam pelayanan dan kemudian mengalami penderitaan di sana. Tetapi bagaimana saudara memiliki perspektif memandang penderitaan itu, sehingga ketika engkau masuk ke dalam pelayanan, engkau dan saya menerima pelayanan itu sebagai suatu sukacita, bukan saja pelayanan itu, tapi penderitaan, beban, pergumulan, segala kesukaran yang terjadi dalam pelayanan sebagai suatu sukacita. Sudut pandang, perspektif di dalam apa yang kita pandang terhadap penderitaan itu. Saudara, ini membuat Rasul Paulus sekali lagi tidak bersungut-sungut dalam pelayanan. Rasul Paulus itu tidak menjadi self pity. Kadang-kadang saudara dan saya kalau menderita dalam pelayanan, kita lihat kita paling menderita. Seolah-olah orang lain itu tidak menderita. Saudara sabar dulu. Karena ketika engkau memperhatikan, ada jemaat Tuhan, ada hamba Tuhan yang lain yang jauh lebih menderita daripada kita hari ini. Ada orang-orang percaya yang berada di belahan bumi yang lain, yang berjuang habis-habisan untuk iman mereka, untuk pemberitaan Injil. Tetapi mereka tidak bersungut-sungut. Mengapa? Karena mereka punya sudut pandang, mereka punya cara berpikir yang seperti Rasul Paulus. Ketika kita masuk ke dalam pelayanan dan ada penderitaan di sana, ada kesukaran di sana, saudara dan saya ingat, itu adalah alat di tangan Tuhan untuk memperluas pekerjaan pemberitaan Injil. Siapa yang tahu? Siapa yang kemudian bisa sangka kalau ternyata aib, kehinaan karena Injil adalah suatu kemuliaan untuk kemudian menyatakan Injil lebih luas lagi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya mau mengatakan bahwa penjara bagi Rasul Paulus bukan aib oleh karena dia menderita demi Injil. Ini adalah sukacita. Penderitaan bagi Rasul Paulus di dalam pelayanan Injil adalah sukacita. Mengapa? Karena Rasul Paulus berkata, menderita yang dialaminya oleh karena Injil itu semua untuk kepentingan jemaat Tuhan. Ayat 24 di situ dikatakan bahwa karena kamu, aku bersuka cita, beroleh penderitaan ini oleh karena kamu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus sebagai Rasul Kristus adalah seorang yang begitu mencintai jemaat Tuhan. Dia bukan saja mencintai Allah, tetapi dia mencintai jemaat Tuhan. Kecintaannya kepada jemaat Tuhan membuat dia menerobos segala macam penderitaan, kesukaran, bahkan kematian pun dia jalani. Untuk apa? Untuk jemaat Tuhan mendengarkan Injil. Untuk jemaat Tuhan bertumbuh dalam iman. Untuk jemaat Tuhan diteguhkan, diperdalam di dalam pengenalan yang benar akan Injil. Itu sebabnya dia rela habis-habisan untuk menjalani penderitaan. Penderitaan yang dialami oleh Paulus karena kamu. Kamu itu siapa? Jemaat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika engkau dan saya masuk ke dalam pelayanan, saya tidak tahu berapa banyak saudara sudah melayani dalam penginjilan pribadi. Tapi paling tidak secara komunitas gereja Cikarang, kita sudah melayani dalam 1 tahun ini mungkin 1.000-2.000-an orang atau lebih dari 2.000-an orang yang kita pergi dan menginjili, entah itu secara pribadi maupun secara komunitas.
Tapi saudara dan saya perhatikan baik-baik. Ketika engkau dan saya masuk ke dalam penginjilan, ingat baik-baik bahwa seluruh pelayanan pemberitaan Injil, dan jika di dalamnya ada penderitaan, penderitaan itu adalah demi jemaat Tuhan, demi tubuh Kristus, demi umat Allah mengenal Allah yang sejati. Dan karena itu saudara dan saya tidak mudah sekali lagi self pity, tidak mudah lagi bersungut-sungut, tidak mudah ngomel-ngomel, tetapi saudara dan saya berkata, Tuhan terima kasih. Terima kasih karena engkau mempercayakan kepadaku pelayanan ini. Sekalipun melalui begitu banyaknya kesukaran Tuhan, tapi terima kasih karena engkau memberikan itu bagiku. Terima kasih Tuhan. Ini adalah sukacita. Paulus memandang sekali lagi penderitaan sebagai sukacita karena jemaat Tuhan. Paulus juga melihat penderitaan yang dialami sebagai sukacita, sebagai hak istimewa yang dikaruniakan Kristus bagi dia, karena Paulus berbagian di dalam rencana kekal Allah bagi keselamatan manusia berdosa. Paulus melihat penderitaan dalam pelayanan penginjilan sebagai sukacita karena Tuhan melibatkan Paulus berbagian dalam big picture-nya Tuhan, rancangan kekal Allah bagi keselamatan umat pilihan Allah. Mereka yang berdosa, tapi Allah pilih untuk diselamatkan. Dan melalui penderitaan Paulus, Injil itu diberitakan kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa Paulus, siapa kita? Kita adalah orang-orang yang juga berdosa, sama berdosanya dengan mereka yang kepadanya kita beritakan Injil. Kita juga adalah orang-orang yang membutuhkan keselamatan di dalam Kristus. Tetapi jika saudara dan saya setelah diselamatkan, Allah masukkan kita ke dalam rancangan Allah yang kekal itu dengan berbagian untuk kemudian mewujud nyatakan rencana kekal Allah bagi keselamatan orang lain. Ini adalah sukacita besar. Walaupun penderitaan itu ada di sana. Saudara, siapa yang tahu dalam pelayanan penginjilan pribadi? Umat pilihan Allah yang mana? Gak ada yang tahu kan? Dalam pelayanan massal, KKR massal, juga kita pemberita firman dan seluruh penata layan tidak tahu siapa umat pilihan Tuhan. Tetapi ketika kita beritakan firman, lalu orang yang dilayani secara penginjilan pribadi atau penginjilan massal itu percaya Yesus, tinggalkan dosa-dosanya, mengakui dosa dengan air mata, penuh kerendahan hati, bertobat dari dosa-dosanya, saudara. Saudara, ini adalah bukti bahwa engkau dan saya dilibatkan Allah dalam big picture-nya Tuhan. Rancangan kekal Allah untuk keselamatan umat pilihan Allah. Maka ini adalah sesuatu sukacita yang besar, saudara. Sesuatu hal yang saudara dan saya harus syukuri di hadapan Tuhan. Kemarin dalam sidang sinode, Pak Tong itu berbicara mengenai pengalaman pelayanan dia sebagai seorang pendiri gerakan ini, tetapi juga seorang perintis daripada gereja GRI khususnya. Dan dia menceritakan bagaimana pengalaman kesukaran dia waktu mulai merintis. Itu suatu pengalaman yang berulang-ulang dia ceritakan. Kami sebagai hamba Tuhan yang sudah belasan tahun ada di dalam gerakan ini, kami sudah sering mendengar. Tetapi mengapa harus diulang-ulang kepada generasi yang baru, hamba Tuhan yang baru masuk? Supaya mereka melihat betapa Pak Tong itu berjuang bukan untuk dirinya sebenarnya. Pelayanan yang dia kerjakan dengan begitu banyaknya penderitaan, air mata, pengorbanan yang begitu besar, saudara, itu adalah alat di tangan Tuhan untuk memperluas kerajaan Allah. Itu adalah suatu pelayanan bagi tubuh Kristus. Itu adalah suatu sukacita oleh karena Allah beri hak istimewa kepadanya untuk berbagian dalam rencana kekal Allah bagi keselamatan manusia berdosa. Karena itu penderitaan yang dialami itu bukan apa-apa dibandingkan dengan suatu kemuliaan yang Allah berikan di dalam pelayanan penginjilan itu, saudara. Suatu sukacita yang besar, bahkan dia dalam usia yang sudah lanjut, dia dengan begitu banyaknya kerja keras yang dia lakukan. Kami pergi ikut dia kapin, saudara, itu melewati jalan-jalan yang sukar, tapi nggak ada dia bilang saya capek. Kalau dia mau capek, dia tidur, tapi dia nggak ada mengeluh. Ini satu orang tua yang jadi teladan luar biasa. Sehingga ketika saudara melihat hamba Tuhan yang demikian, saudara ingat apa yang sudah dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam konteks surat Kolose. Dia menderita di dalam pelayanan, tetapi itu penderitaan yang tidak ada arti apa-apa. Mengapa? Karena Paulus punya sudut pandang berpikir, perspektif yang berbeda sekali daripada orang lain. Dia melihat penderitaan itu sebagai alat di tangan Tuhan untuk perluasan Injil Kristus. Penderitaan sebagai suatu pengorbanan bagi tubuh Kristus.
bagi kepentingan jemaat Tuhan untuk mereka mengenal, bertumbuh di dalam Kristus, dan merupakan bagian daripada rancangan kekal Allah yang harus digenapi bagi keselamatan umat Allah. Saudara, kalau saudara punya perspektif ini, sekali lagi, engkau dan saya bersuka cita dalam pelayanan. Susah bagaimanapun, baik dalam skala kecil maupun skala besar, saudara pasti mengalami penderitaan itu. Tapi ingat, saudara dan saya tidak mudah mundur, tidak mudah putus asa, tidak mudah self pity, tidak mudah kemudian bersungut-sungut dan mengeluh. Oleh karena apa? Sudut pandang yang berbeda terhadap penderitaan. Paulus di dalam pelayanan Injilnya, dia mengaitkan penderitaan dia dalam pelayanan Injil dengan penderitaan Kristus. Saudara lihat di dalam ayat yang ke-24b. Di situ dikatakan, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Pertanyaannya, mana yang kurang daripada penderitaan Kristus? Kenapa Paulus pakai kata kurang di situ? Apakah karya penebusan Kristus itu punya kecacatan, punya kekurangan sehingga Paulus harus melengkapinya? Tidak. Rasul Paulus menunjukkan kekurangan atau kurang itu bukan pada penderitaan Kristus demi penebusan umat Allah, bukan. Tetapi kata kurang itu mengacu kepada dua hal. Kurang dalam arti penderitaan dan kematian yang dialami oleh semua umat Allah karena pemberitaan Injil Kristus, dan Kristus tidak hadir secara fisik untuk mendampingi umat Allah. Kalau saudara ingat, di dalam seluruh kehidupan Kristus sampai dengan dia mati di atas kayu salib, dia bangkit dan dia naik ke sorga. Gereja mula-mula berdiri setelah Pentakosta itu terjadi. Namun, dalam kurun waktu itu, Yesus naik sampai dengan Pentakosta, umat Allah belum mengalami penderitaan. Umat Allah belum mengalami kematian. Umat Allah belum mengalami penganiayaan karena Injil Kristus. Kristus memang memberikan mandat Injil kepada gereja untuk menjalankan tugas pelayanan yang berkelanjutan daripada tugas pelayanan Kristus. Namun, gereja belum mengalami penderitaan. Gereja belum mengalami apa yang disebut dengan kematian, penganiayaan oleh karena Injil Kristus. Dan setelah Yesus naik ke sorga, Pentakosta terjadi, Allah memberikan kepada umat Allah kuasa untuk pergi dan beritakan Injil mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, saudara. Maka di situ mulai terjadi apa yang disebut dengan penganiayaan demi penganiayaan, penderitaan demi penderitaan, kematian demi kematian dari umat Allah. Martir itu terjadi. Gereja mula-mula bersaksi bahwa begitu banyaknya martir yang terbunuh oleh karena Injil Kristus. Lalu Kristus ada di mana? Kristus secara fisik tidak hadir bersama umat Allah. Namun melalui karya Roh Kudus, dia hadir secara rohani. Itu sebabnya ketika Rasul Paulus, ketika dengan berapi-api ingin menangkap umat Allah dalam perjalanan yang menuju Damsyik, Kristus interupsi dan Kristus bertanya kepada dia, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Bukankah Yesus sudah di sorga? Mengapa dia bilang begini? Mengapa engkau menganiaya aku? Padahal yang dianiaya adalah tubuh Kristus. Saudara, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ini menunjukkan bahwa Kristus hadir. Kristus tahu. Kristus melihat dan mengalami bersama-sama umat Allah penderitaan. Namun secara fisik memang dia tidak ada. Tidak bersama-sama dengan umat Allah. Maka dalam hal inilah Paulus berkata, aku menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, peran Paulus begitu signifikan. Paulus menggenapkan dalam dagingnya apa yang kurang pada penderitaan Kristus bagi tubuhnya, yaitu gereja, yaitu jemaat. Dalam hal ini Paulus hadir secara fisik. Dia adalah Rasul Kristus, anggota dari tubuh Kristus yang dipilih Allah, dikhususkan oleh Allah, ditentukan oleh Kristus, mewakili Kristus untuk melanjutkan pekerjaannya, dan pekerjaan itu menuntut penderitaan. Penderitaan Kristus yang nampak di dalam penderitaan oleh Rasul Paulus karena pemberitaan Injil.
Saudara, ini yang disebut dengan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Paulus menderita. Tetapi ingat, penderitaannya itu dikaitkan dengan Kristus. Aku melayani di dalam pemberitaan Injil sebagai keberlanjutan daripada pelayanan Kristus. Dan ketika aku menderita, ini adalah suatu penderitaan yang merepresentasikan penderitaan Kristus bagi jemaat Tuhan. Walaupun Paulus berkata bahwa aku tidak mati bagi keselamatan umat Allah. Tetapi melalui penderitaan Paulus demi pemberitaan Injil, saudara, di situ jemaat Tuhan melihat adanya kesatuan organis antara Kristus sebagai kepala gereja dan jemaat sebagai tubuhnya melalui perwakilan Rasul Kristus, perwakilan hamba Tuhan yang memberitakan Injil, yang menyampaikan tentang firman Allah kepada jemaat. Relasi itu begitu organis. Saudara, di dalam konteks ini, saudara, kalau relasi itu begitu organis antara Kristus sebagai kepala gereja dengan jemaat sebagai tubuhnya melalui rasul yang memberitakan Injil Kristus, implikasinya, saudara tidak bisa menganggap remeh hamba Tuhan yang memberitakan Injil Kristus. Alkitab bilang, setiap pemimpin penatua yang memberitakan Injil Kristus, saudara harus hormati dia 2 kali lipat. Mengapa? Karena dia sedang memberikan kepada saudara suatu relasi yang organis antara Kristus sebagai kepala gereja dan tubuhnya. Relasi organis ini tentu sudah disatukan di dalam Kristus oleh karya Kristus. Namun itu dipertahankan dan dipelihara melalui Injil yang diberitakan. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, saudara tidak boleh anggap remeh hamba Tuhan yang memberitakan firman. Hamba Tuhan itu adalah hamba Tuhan yang menghubungkan engkau dengan Kristus. Secara organis relasimu dengan Kristus dipelihara melalui pemberitaan Injil. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hormatilah hamba-hamba Tuhan yang pergi dan memberitakan Injil. Tapi di sisi yang lain, hamba Tuhan tidak bisa sembarangan di dalam memberitakan Injil. Hamba Tuhan itu membutuhkan persiapan firman yang sungguh-sungguh. Tidak bisa sembarangan. Kenapa? Karena tugas ini adalah tugas yang begitu mulia. Paulus berkata, tugas yang dipercayakan Allah kepadaku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kata tugas di dalam bahasa Yunaninya adalah oikonomos. Oikonomos itu dalam terjemahannya itu adalah pengurus atau pengatur rumah tangga atau tanah milik yang besar. Ini adalah gambaran dari zaman dulu. Biasanya tuan-tuan tanah itu punya tanah yang besar sekali, luas sekali. Maka dia akan tentukan para petugas atau oikonomos itu untuk mengurus dan mengatur tanah miliknya itu. Dan Paulus mengenakan istilah oikonomos itu kepada dirinya sebagai rasul, kepada orang-orang yang memberitakan firman. Setiap pelayan Tuhan, setiap hamba Tuhan diberikan tugas yang dipercayakan Allah. Oikonomos. Mereka adalah pengurus, pengatur rumah tangganya Tuhan. Tetapi dalam hal apakah mereka menjadi pengurus dan pengatur rumah Allah? Di situ dikatakan, meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Ini tugas utama hamba Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hamba Tuhan gak boleh sembarangan dalam mempersiapkan firman Tuhan. Mengapa? Karena Allah memberikan kepadanya tugas oikonomos. Dia harus mengatur kehidupan daripada rumah Allah. Tetapi pengaturan itu dilakukan dengan cara apa? Meneruskan, memproklamasikan firman yang berdasarkan kepada karya penebusan Kristus, yang membawa pengampunan dosa bagi manusia berdosa, dan oleh anugerah itu diterima di dalam iman oleh para pendengar firman. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah tugas utama hamba Tuhan. Karena itu, jika jemaat mau menuntut seorang hamba Tuhan sebagai pengurus, pengatur rumah Allah, apa yang dituntut daripadanya? Tugas utamanya, jalankan firman dengan benar. Saudara, kemarin saya jumpa salah satu jemaat MRI Kupang. Dia kontak kami lalu dia bilang, Bu Grace, Ibu ada di Depok? Saya bilang, tidak, besok saya ada di Cikarang. Pak Tama yang di Depok, saya mau jumpa sebentar. Lalu kemudian dia datang sekalian survei tempat karena mau ibadah hari ini di Depok. Setelah itu kami diskusi, berbicara beberapa hal. Menariknya adalah dia cerita, keluarga saya satu-satunya yang ikut GRI cuma saya.
Walaupun yang lain itu Kristen. Tapi masalahnya adalah mereka ini lahir besar dari gereja mainstream. Saudara tahu gereja mainstream, kalau kita di Kupang itu Gemit. Kalau di sini itu seperti GPIB, GKI, dan seterusnya itu mainstream. Tapi mereka tidak tahu apa itu doktrin Calvinis. Lalu mereka lebih tertarik dengan satu aliran gereja tertentu. Jadi begitu mereka terpukau dengan gereja tersebut, lalu dia bilang gini, ibu tahu nggak sekarang musiknya itu pakai orkestra. Kalau dulu pakai band, Bu. Sekarang pakai orkestra. Wah, sudah mirip GRI ya, Bu ya. Wah, ini pelan-pelan nih. Di copy paste gitu kan ya. Terus saya bilang, nggak apa-apa sih orkestra dipakai juga, nggak apa-apa. Orang Mormon juga pakai orkestra begitu kan. Cuman persoalannya gimana, saudara? Berita yang disampaikan. Masalahnya, saudara-saudaranya dari gereja mainstream ini tidak bisa membedakan mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang palsu. Mereka sangat terpikat dan mereka kesehariannya, hari minggunya ke situ. Kalau ke gereja mainstreamnya 1 tahun 1 kali, yaitu hari raya Natal. Datang kumpul sama-sama karena satu keluarga kumpul sama-sama begitu kan ya. Tapi untuk keseharian mereka, mereka pergi ke sana. Mengapa? Karena mereka sangat tertarik dengan hal-hal yang demikian. Tapi saudara harus ingat baik-baik. Rasul Paulus berkata, oikonomos tidak boleh sembarangan di dalam memberitakan konten Alkitab. Saudara tidak bisa menggantikan itu dengan hal yang lain. Di situ dikatakan plero sepenuhnya. Berarti suatu pemberitaan Injil yang tidak boleh mengambil bagian-bagian tertentu saja, mencomot-comot ayat tertentu saja, kemudian melakukan apa yang disebut dengan cocokologi. Saudara tahu ya cocokologi ya? Kalau cocokologi itu nggak cocok pun dijadikan cocok begitu. Ini adalah sesuatu yang tidak boleh terjadi di dalam pemberitaan firman. Tetapi sayang sekali bahwa itu terjadi dalam gereja-gereja tertentu pada masa kini. Namun ini bukan sesuatu yang mengagetkan. Mengapa? Karena itu adalah sesuatu yang sudah terjadi di zaman yang lampau. Sebelum hari ini terjadi, itu sudah terjadi dalam masa yang lalu. Harusnya fenomena-fenomena itu tidak mengagetkan bagi gereja Tuhan. Dan seharusnya itu juga tidak membuat saudara cepat terpikat kepada hal-hal yang demikian. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, engkau dan saya melihat hal ini. Tugas daripada hamba Tuhan yang utama adalah oikonomos, pengurus pengatur rumah tangga milik Allah. Rumah Allah dengan cara apa? Meneruskan firman sepenuhnya, plero, tidak kurang, tidak lebih, presisi dengan Alkitab. Kalau saudara ingat dalam satu kisah yang dicatat dalam Kisah Para Rasul, Apolos, seorang yang fasih lidah. Kalau kita perhatikan Apolos ini, fasih lidahnya itu bahkan lebih fasih daripada Rasul Paulus, saudara. Retorika dia itu jauh lebih bagus daripada Paulus. Itu sebabnya jemaat Korintus terpikat kepada Apolos. Karena memang dia punya retorika bagus, saudara. Lebih bagus dari Rasul Paulus. Sayangnya, ketika dia tiba di dalam salah satu kota, yaitu Efesus, dia berkhotbah tetapi ada bagian yang dia tidak mengerti, yaitu baptisan Yohanes yang sudah digenapi di dalam Kristus, baptisan Yesus Kristus dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dia tidak mengerti itu. Kemudian apa yang terjadi? Aquila dan Priscilla waktu dengar itu, mereka tidak langsung bicara secara forum, tapi mereka panggil Apolos ke rumah. Saya bacakan bagi saudara Kisah Rasul 18 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya baca mulai dari ayat 25. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan, dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, yaitu ibu kota Korintus, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Saudara lihat di situ, ketika ada seorang pengkhotbah dengan semangat, dengan fasih lidah, dengan retorika yang baik, menceritakan firman, tapi ada bagian yang dia tidak mengerti. Aquila dan Priscilla orang awam, tapi karena mereka terdidik oleh teologia di bawah
pengajaran daripada Rasul Paulus, mereka panggil untuk kemudian diskusikan dan menjelaskan jalan Allah secara teliti. Bayangkan ya, jemaat ajarin hamba Tuhan jalan yang teliti tentang apa? Baptisan Yohanes yang sudah digenapi. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan Aquila Priscilla adalah kehidupan yang diperlengkapi oleh teologi yang benar, sehingga mereka dengan tajam tahu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang itu tepat dan mana yang tidak tepat. Kemudian yang mereka lakukan adalah dengan penuh rendah hati dan kemudian mengoreksinya. Dan akhirnya Apolos menerimanya dengan humble sekali. Apolos tidak berkata bahwa saya hamba Tuhan, jangan tegur-tegur saya. Ini Apolos orang rendah hati. Sudah punya kapasitas karunia yang bagus, tapi dia rendah hati, dia terima itu, dan Allah pakai dia luar biasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang saya mau tekankan? Oikonomos. Itu adalah sesuatu yang begitu penting di dalam pelayanan, dalam gereja Tuhan. Rasul Paulus berkata bahwa pelayanan Injil adalah pelayanan yang dikerjakan oleh seorang yang menerima tugas sebagai pengurus pengatur rumah Allah. Dan pengurus pengatur rumah Allah harus meneruskan firman dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu kepada jemaat Tuhan. Ini tugas utama daripada hamba Tuhan. Karena itu saudara, sekali lagi, kalau saudara mau tuntut hamba Tuhan, tuntut tugasnya, jangan tuntut yang lain. Kalau saudara tuntut yang lain, saudara miss terhadap Alkitab. Ini adalah suatu tugas yang begitu penting. Hal kedua yang saudara dan saya belajar terhadap pelayanan Injil yang dikerjakan oleh Paulus. Pelayanan Injil berpusatkan pada rahasia kemuliaan Allah. Pelayanan Injil berpusatkan pada rahasia kemuliaan Allah. Di dalam konsep kafir pada zaman itu, rahasia itu cenderung mengacu kepada informasi tentang ritus atau simbol inisiasi. Ini yang disebut dengan suatu pengetahuan, hal-hal yang harus disembunyikan dari mereka yang belum mengetahuinya. Dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memiliki akses untuk mengetahui rahasia tersebut. Orang-orang ini memiliki tingkat intelektual yang begitu tinggi. Mereka disebut sebagai kaum elit secara rohani, yang memiliki superioritas secara rohani. Saudara, kalau kita ingat di dalam pendahuluan saya tentang latar belakang surat Kolose, dipengaruhi oleh ajaran sesat yang terjadi pada saat itu, yaitu gnostisisme. Kata gnostisisme berakar dari kata Yunani gnosis, yaitu pengetahuan. Suatu informasi pengetahuan yang rahasia, yang hanya diakses oleh orang-orang tertentu saja, yang disebut sebagai elit rohani itu. Tetapi di dalam Alkitab, surat Kolose, Paulus menentangnya. Paulus memberitahukan kepada kita mengenai rahasia kemuliaan Allah itu. Rahasia, kata rahasia Allah itu berakar kepada perjanjian lama. Mari kita baca khususnya di dalam Daniel 2 ayat 28. Daniel 2 ayat yang ke-28. Saya baca bagi kita sekalian. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada Tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang Tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Saudara, kata rahasia di dalam kitab Daniel 2 ayat 28 itu dari bahasa Aram, yaitu ras, yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani misteri atau misterion, yang dipakai di dalam teks kita, rahasia. Kitab Kolose itu. Kata itu diterjemahkan dari bahasa Aram, yaitu ras, ya, misteri atau misterion, yakni kehendak atau rencana Allah yang dikomunikasikan kepada manusia. Ras, bahasa Aram yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani misteri atau misterion, itu adalah kehendak atau rencana Allah yang dikomunikasikan kepada manusia. Pada zaman itu, dalam zaman Daniel, misteri itu diungkapkan kepada Nebukadnezar melalui mimpi, dan di dalam mimpi ada penglihatan-penglihatan. Lalu melalui Daniel, Allah singkapkan itu dan Allah beri tafsiran yang tepat terhadap apa yang dimimpi atau yang dilihat oleh Nebukadnezar.
Nah, itu adalah rencana Allah, kehendak Allah yang dikomunikasikan kepada manusia. Lalu, kata itu digunakan oleh Paulus untuk menunjuk kepada rahasia kemuliaan Allah yang berkaitan dengan kehendak Allah, rencana Allah yang dinyatakan kepada umat Allah. Di situ di dalam ayat yang ke-26, Paulus bilang, Allah mau memberitahukan, Allah mau mengkomunikasikan, Allah mau membukakan, Allah mau menyingkapkan rahasia atau misterion itu. Misteri atau rahasia itu melampaui rasio manusia, melampaui intelektual manusia, tetapi tidak bertentangan dengan rasio atau intelektual manusia. Melampaui rasio, melampaui intelektual manusia, tetapi tidak bertentangan dengan intelektual atau rasio manusia. Ini adalah rahasia Allah yang begitu besar. Sekarang sudah dinyatakan kepada manusia sehingga manusia bisa mengerti. Tidak lagi tersembunyi, tetapi sekarang sudah terbuka sehingga manusia dapat mengenalnya melalui pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus dan rasul-rasul lainnya kepada manusia tanpa kecuali. Sehingga di dalam kekristenan ditolak adanya monopoli-monopoli kebenaran bagi orang-orang tertentu saja atau superioritas dalam intelektual dan kerohanian. Tidak ada superioritas yang demikian. Juga tidak ada yang namanya kaum elit secara rohani yang memiliki akses khusus kepada kebenaran yang rahasia itu. Tidak ada. Tetapi saudara, sayangnya hari ini saudara dan saya menemukan bahwa spirit gnosisisme yang demikian menyusup ke dalam gereja dengan bentuk yang baru, tetapi secara esensi tidak baru. Misalnya, ada gereja-gereja hamba Tuhan tertentu yang kemudian saya pernah sebutkan, mengklaim diri memiliki akses tertentu, entah melalui mimpi, entah melalui penglihatan, entah melalui dia diangkat ke sorga dan lain-lain, saudara, untuk memiliki akses kepada sorga dan neraka atau mendapatkan wahyu baru atau nubuatan-nubuatan tertentu. Dan hanya mereka saja yang memiliki akses tersebut, sehingga mereka disebut sebagai tanda petik kaum elit rohani. Atau ada gereja-gereja tertentu yang menekankan karunia-karunia tertentu. Kalau engkau nggak punya karunia itu, wah, engkau belum sampai kepada level rohani tertentu. Jadi kalau kamu punya karunia itu, contoh, saya sebutkan saja, karunia bahasa roh. Kalau kamu nggak punya karunia bahasa roh ini, kamu nggak sampai kepada level rohani yang tinggi itu. Jadi kalau mau sampai kepada level rohani yang tinggi, kamu harus bisa bahasa roh. Persoalannya bagaimana cara berbahasa roh? Wah, itu harus ada semacam ritual khusus untuk mendapatkan itu. Entah dengan metode macam-macam. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara sadar tidak? Itu macam spirit gnosisisme yang sudah ada pada masa lalu, tetapi hari ini bentuknya bentuk baru saja, tetapi esensinya sama saja. Kenapa harus punya akses tertentu? Kalau saya nggak punya bahasa roh, kalau saya tidak punya karunia itu, apakah saya lebih rendah rohaninya daripada Anda yang punya karunia bahasa roh? Saudara, ini adalah sesuatu hal yang saudara dan saya lihat bahwa ternyata gereja zaman sekarang hanya mengulangi saja fenomena yang sudah pernah terjadi masa lalu. Tetapi mengapa masih ada orang-orang Kristen yang terpikat kepada hal-hal demikian? Karena mereka tidak belajar Alkitab. Mereka tidak belajar fenomena yang terjadi dalam Alkitab. Alkitab sudah bahas. Tetapi karena kebutaan terhadap Alkitab, mereka tidak bisa menganalisa fenomena yang terjadi. Sehingga mereka mudah sekali terpikat kepada hal-hal demikian. Hari ini saudara dan saya belajar. Rasul Paulus menunjukkan kepada engkau dan saya bahwa rahasia, misterion itu sudah dibukakan. Lalu apa yang dimaksudkan dengan rahasia atau misteri itu? Dikatakan di dalam teks kita, rahasia atau misteri itu tersembunyi berabad-abad dari turunan ke turunan. Tersembunyi kepada siapa ini? Lalu dinyatakan kepada siapa? Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tersembunyi kepada nabi-nabi PL dan kepada orang Yahudi. Dalam hal apa itu tersembunyi? Orang-orang perjanjian lama, khususnya para nabi, sudah menubuatkan mengenai rahasia kemuliaan Allah itu. Dan rahasia kemuliaan Allah itu mengacu kepada dua hal. Kristus, pribadi Allah yang menjadi manusia, yang berinkarnasi, dan Allah itu tinggal diam bersama-sama dengan manusia. Saudara perhatikan di dalam teks ayat yang ke-27. Kolose pasal yang pertama. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain.
bukan saja di antara bangsa Yahudi, tetapi di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan di tengah-tengah kamu, yakni bangsa-bangsa lain. Ini bicara mengenai Immanuel. Kristus hadir di tengah-tengah kamu. Kristus datang di tengah-tengah kamu. Dia berdiam di tengah-tengah kamu. Bukan saja di antara orang Yahudi, tetapi di dalam orang-orang bukan Yahudi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, berita ini sudah disampaikan oleh para nabi perjanjian lama. Rahasia Allah itu juga berbicara mengenai keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Kalau yang pertama berbicara mengenai Kristus ada di antara kamu, Sang Immanuel, inkarnasi itu sudah tergenapi. Dan yang kedua adalah keselamatan bagi bangsa-bangsa lain yang diinaugurasikan pada hari Pentakosta. Allah membuka keselamatan itu bukan saja bagi orang Yahudi, tetapi bagi bangsa-bangsa lain. Dalam perjanjian lama, saudara akan menemukan ada pribadi-pribadi orang non-Yahudi yang diselamatkan Allah masuk ke dalam komunitas Israel. Tetapi kali ini di dalam PB, tanpa harus menjadi warga negara Israel, engkau dan saya menjadi warga kerajaan Allah, dan kemudian engkau dan saya menerima keselamatan itu, keselamatan di dalam Kristus tanpa harus menjadi warga Israel. Yang berarti saudara dan saya melihat bahwa ini adalah inaugurasi keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Saudara, mari kita lihat Yesaya 49 ayat yang ke-6. Berita itu sekali lagi sudah dinubuatkan oleh para nabi PL. Kita lihat Yesaya 49 ayat yang ke-6. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Saudara lihat di situ, berita tentang keselamatan bagi bangsa lain sudah disampaikan oleh para nabi. Tetapi tersembunyi bagi para nabi PL yang bagian mananya? Kalau itu sudah dinubuatkan tentang kedatangan Kristus, tentang keselamatan yang diinaugurasikan bagi bangsa-bangsa lain, tapi apa yang tersembunyi bagi para nabi PL? Yang tersembunyi adalah bagaimana cara Allah menggenapi kehendak atau rencana keselamatan bagi bangsa-bangsa non-Yahudi dan menjadikan mereka sebagai satu kesatuan dengan bangsa Yahudi sebagai anggota kerajaan Mesias yang akan datang. Mereka tidak paham itu. Bagaimana Tuhan caranya engkau menyelamatkan bangsa-bangsa non-Yahudi dan kemudian engkau mempersatukan Yahudi dan non-Yahudi sebagai satu keluarga Allah, satu umat kepunyaan Mesias yang akan datang itu? Kami tidak mengerti Tuhan. Ini yang tersembunyi berabad-abad, turunan kepada keturunan. Orang-orang PL, nabi-nabi tidak mengerti. Termasuk juga orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi menganggap keselamatan terbatas hanya bagi kaum Yahudi saja, dan bahwa Mesias hanya datang untuk Israel saja, bukan bagi bangsa-bangsa yang lain. Contoh, saudara lihat itu di dalam kehidupan daripada Yunus. Ketika Allah memerintahkan dia untuk pergi dan memberitakan Injil kepada orang-orang Niniwe yang tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Tapi Yunus tidak mau pergi. Kenapa? Yunus pikir sudah layak orang Niniwe itu dihukum mati sama Tuhan. Bangsa yang begitu kejam, layak dibunuh mati sama Tuhan. Tetapi Tuhan bilang, pergi dan beritakan Injil. Lalu Allah mempertobatkan orang-orang tersebut. Saudara, apa yang dilakukan oleh Yunus adalah representasi daripada pikiran yang sempit pada orang Israel. Mereka tidak mengerti. Maka itu disebut sebagai tersembunyi berabad-abad dari turunan ke turunan. Berita rahasia kemuliaan Allah tentang Kristus ada di antara kamu, bangsa-bangsa yang lain itu. Immanuel hadir bukan saja di dalam kehidupan orang Yahudi, tetapi juga kepada orang non-Yahudi. Berita keselamatan bagi bangsa lain yang diinaugurasikan pada hari Pentakosta sekarang sudah dinyatakan, sekarang sudah dibukakan kepada semua manusia tanpa kecuali melalui pemberitaan Injil. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pusat daripada pelayanan pemberitaan Injil Paulus adalah dua hal: Kristus, pribadi dan karya penyelamatannya. Kedua, keselamatan bagi manusia
yang berdosa, baik Yahudi maupun non-Yahudi, khususnya kepada orang-orang non-Yahudi. Saudara, dan saya melihat hal ini adalah sesuatu yang begitu luar biasa agung pada zaman itu dan pada zaman ini dan selama-lamanya. Mengapa? Karena Allah berkehendak menyelamatkan bangsa non-Yahudi, dan kehendak ini sudah ada sejak kekekalan. Suatu kehendak yang ditetapkan oleh Allah di dalam dan melalui Kristus saja. Kristus ada di antara bangsa-bangsa non-Yahudi. Dia hadir secara individu di dalam kehidupan umat Allah, pribadi lepas pribadi yang diselamatkan, maupun di dalam komunitas umat Allah. Mereka yang dulu berada dalam kegelapan, mereka yang disebut sebagai kaum barbar itu, mereka yang dianggap oleh orang Yahudi tidak beretika, mereka yang tidak berpengharapan, mereka yang kehilangan kemuliaan Allah oleh karena dosa. Tetapi di dalam berita Injil yang berpusatkan kepada Kristus, yang berpusatkan kepada keselamatan bagi bangsa-bangsa lain, sekarang orang-orang yang berada di luar Yahudi, termasuk kita, menerima pengharapan akan kemuliaan Allah. Allah mengaruniakan kepada kita perjanjiannya yang digenapi di dalam Kristus. Allah mengaruniakan kepada kita berkat-berkat sorgawi, keselamatan di dalam Kristus bagi kita. Saudara, ini adalah sesuatu yang disebut dengan rahasia kemuliaan Allah yang menjadi pusat daripada pemberitaan Injil Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seluruh kehidupan daripada pelayanan gerejawi, pelayanan Injil adalah pelayanan yang berpusatkan kepada rahasia kemuliaan Allah. Dan rahasia kemuliaan Allah itu adalah Kristus pribadi dan karya penyelamatannya, dan berpusatkan kepada keselamatan bagi manusia yang berdosa, bukan saja Yahudi tetapi juga non-Yahudi. Pengharapan itu diberikan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jika setiap hamba Tuhan, setiap pelayan firman memiliki pusat pelayanan kepada rahasia kemuliaan Allah yang demikian, maka pasti memimpin tiap-tiap orang percaya kepada kesempurnaan dalam Kristus. Tujuan pemberitaan Injil, tujuan perjuangan Paulus dalam pelayanan ini adalah jemaat mencapai kesempurnaan dalam Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak pernah pelayanan pemberitaan Injil yang berpusatkan kepada rahasia kemuliaan Allah tadi tidak menghasilkan kesempurnaan dalam kehidupan umat Allah, atau memimpin umat Allah kepada kesempurnaan dalam Kristus. Hanya ada dua kemungkinan jika itu tidak terjadi. Pertama, Injil yang diberitakan bukan Injil yang berpusatkan kepada rahasia Allah. Itu sebabnya jemaat tidak dipimpin kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Atau yang kedua, saudara memang belum bertobat, belum percaya Tuhan Yesus. Itu sebabnya ketika Injil yang berpusatkan kepada rahasia kemuliaan Allah itu diberitakan, saudara tidak pernah dipimpin kepada kesempurnaan dalam Kristus. Maka sekali lagi, pelayanan Injil Rasul Paulus dan juga seluruh gereja, seluruh hamba Tuhan adalah berpusatkan kepada rahasia kemuliaan Allah yang memimpin jemaat kepada kesempurnaan dalam Kristus. Kata kesempurnaan bahasa Yunaninya adalah teleios. Teleios itu saudara berarti transformasi yang lengkap atau sempurna dalam seluruh kehidupan umat Allah. Keserupaan yang sempurna atau kudus dengan gambar Kristus dalam tubuh dan jiwa setiap orang percaya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jika demikian, maka setiap pelayanan Injil yang sejati, yang berpusatkan kepada rahasia kemuliaan Allah ini, akan memimpin engkau dan saya, baik pemberita firman maupun orang yang mendengarkan firman, untuk mengalami teleios ini. Transformasi yang terjadi secara terus-menerus untuk mencapai titik kesempurnaan nanti. Saudara dan saya secara tubuh dan jiwa terus ditransformasi, diubahkan hari lepas hari menyerupai Tuhan kita. Kalau saudara makin dengar firman tetapi hidupmu tetap saja di dalam dosa, saudara, sekali lagi, saudara belum sama sekali mengalami perubahan, transformasi yang sejati daripada Allah. Tetapi jika saudara sudah percaya kepada Kristus, hari lepas hari, hidup saudara, pikiran saudara, hati saudara makin hari diubahkan, dibersihkan untuk semakin serupa, semakin hidup seturut dengan gambar Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu daripada
jemaat kami yang kami lihat perubahannya itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa ya. Ada salah satu daripada jemaat kami itu dulunya itu hidupnya luar biasa. Ya tentu bukan jemaat Depok tetapi jemaat dari cabang yang lain. Dia bersaksi mengenai kehidupan dia masa lalu yang begitu luar biasa. Bobroknya. Pemabuk ia, masuk dalam pengedaran obat terlarang ia, masuk di dalam bentuk-bentuk perampokan yang mengerikan ia. Semua yang kejahatan-kejahatan ekstrim itu dia pernah lakukan. Waktu dalam perjalanan kami dari Jogja, dia bercerita, saya ini kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, saya sudah mati. Berulang-ulang dia ada di ujung maut. Dan berulang-ulang, hampir saja dia ditangkap polisi. Tentu kita tidak kemudian berpikir bahwa orang kalau terlibat hal-hal yang demikian ya jangan ditangkap polisi, bukan begitu kan ya saudara. Tapi dia menunjukkan bahwa saya kalau nggak ditangkap polisi itu karena Tuhan sebenarnya. Sebenarnya kalau mau mati, mati aja bisa begitu. Tapi kok bisa kayak Tuhan tuh kayak kasih lolos begitu. Ini bukan berarti kompromi terhadap dosa ya saudara. Tolong jangan dipelintirkan begitu kan ya. Tapi ini dia menceritakan mengenai kehidupan dia di masa yang lampau. Sekarang usia dia itu sudah lanjut usia. Tetapi dia bercerita masa lalu dia yang begitu luar biasa bobroknya. Sampai suatu waktu Allah itu memberikan kepada dia firman melalui pendeta Agus Marjanto. Waktu pendeta Agus khotbah dan kemudian pelayanannya dan mereka pergi KKR regional, dia lihat ini pelayanan luar biasa ya. Apa yang membuat jemaat bisa punya hati luar biasa kayak begini. Lalu dia dilayani secara khusus. Dan entah bagaimana caranya dia bilang, saat itu saya berubah saja. Saya tidak lagi mabuk-mabukan, saya tidak lagi hidup di dalam kehidupan yang lalu itu, yang kotor itu. Tiba-tiba saja dia berubah. Pada waktu itu, karena kehidupannya yang seperti itu jahatnya, semua kondisi dalam rumah yang tadinya ada mobil, ada segala macam, itu dijual ludes habis semua. Tapi istrinya dan beberapa anaknya itu begitu tekun mendoakan sang bapak ini. Dan pada akhirnya dia bertobat. Dan bertobat dengan cara yang pergi ke KKR regional, lihat situasi seperti itu, lalu pulang dilayani khusus. Lalu Tuhan lepaskan. Melalui apa? Melalui firman Tuhan, saudara. Dan sejak saat itu dia tidak pernah lagi kembali kepada situasinya yang dulu. Sejak saat itu dia serahkan hidup melayani Tuhan. Dan orang yang paling banyak bekerja di dalam pembangunan gereja dia. Bukan cuma membangun, tetapi dia juga give di sana. Habis-habisan di sana. Karena apa? Karena ada transformasi, perubahan yang Tuhan kerjakan dalam hati orang ini. Sudah lanjut. Dia bercerita tentang berapa puluh tahun yang lampau kehidupannya dia. Tapi waktu saya mendengar itu, saya mengerti satu hal. Setiap firman yang dengan setia diberitakan, dengan berpusatkan kepada rahasia kemuliaan Allah tentang Kristus, Sang Immanuel yang hadir di tengah-tengah manusia yang berdosa, memberikan keselamatan bagi kita yang tidak layak ini. Setiap firman itu diberitakan, firman itu akan menerobos masuk ke dalam hati daripada manusia yang berdosa, mengubahkan dia, mentransformasi dia, dan memimpinnya kepada kesempurnaan teleos itu, saudara, sehingga sungguh-sungguh hidupnya menjadi hidup yang menyerupai Kristus. Kapan kesempurnaan itu akan dicapai? Tentu bukan di zaman ini, tetapi di akhir zaman nanti ketika Kristus datang kedua kali. Tetapi proses itu sudah terjadi saat ini. Maka sekali lagi, impossible, tidak mungkin kalau saudara dan saya mendengarkan firman yang berpusatkan kepada rahasia kemuliaan Allah tentang Kristus itu yang hadir di tengah-tengah umatnya, memberikan keselamatan bagi kita, dan kita tidak pernah mengalami transformasi. Saudara, itu tidak mungkin. Karena Alkitab berkata, setiap pemberitaan yang dipusatkan kepada rahasia kemuliaan Allah pasti memimpin tiap-tiap umat Allah mencapai kesempurnaan dalam Kristus. Ketiga, pelayanan Injil menuntut kesetiaan pada Injil melalui kerja keras berdasarkan kuasa Kristus. Ayat 29. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat dalam aku. Saudara, hal pertama kita lihat pelayanan Injil menuntut korban atau jalan salib.
Pelayanan Injil berpusatkan kepada rahasia kemuliaan Allah, yaitu tentang pribadi Kristus dan karyanya, dan kemudian keselamatan bagi bangsa-bangsa. Yang ketiga, pelayanan Injil menuntut kesetiaan pada Injil melalui kerja keras berdasarkan kuasa Kristus yang bekerja dengan kuat di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus adalah seorang rasul yang dikenal sebagai pekerja keras. Dia berkata bahwa aku bahkan bekerja lebih keras daripada para rasul yang lain. Tetapi bukan karena aku, melainkan karena Kristus yang bekerja di dalam aku. Dia tidak pernah melalaikan setiap anugerah yang Allah berikan kepada dia. Panggilan menjadi seorang rasul, dia tidak pernah lalaikan itu, tetapi dia berjuang, dia mengusahakan dengan segala pergumulan, dengan segala tenaga, dia kerja keras habis-habisan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kesetiaan kepada Injil bukan saja di dalam pemberitaan, tetapi di dalam kerja keras. Kerja keras dalam hal apa? Kerja keras untuk setia kepada Injil. Rasul Paulus dianiaya, dipenjara, tetapi kesetiaan kepada Injil tidak luntur. Dia terus memberitakan Injil. Penjara tidak membungkamkan mulut dia untuk memberitakan Injil. Ini setia. Kerja keras adalah sesuatu yang nampak dalam kehidupan Rasul Paulus, bahkan rasul-rasul lainnya. Dia sadar bahwa dirinya adalah seorang yang paling berdosa, paling hina di antara para rasul lainnya. Karena keselamatan dalam Kristus yang dia terima, dia mengatakan bahwa aku seperti bayi yang prematur, yang didatangi oleh Kristus, diselamatkan. Dan untuk karunia itu aku tidak pernah sekalipun tidak taat. Saudara Paulus begitu setia. Dia kerja keras habis-habisan. Dengan demikian saudara, saya lihat di dalam pelayanan, saudara dan saya dituntut untuk kerja keras. Allah benci kepada kemalasan. Kemalasan merupakan kejahatan di hadapan Tuhan. Saudara, Allah kita adalah Allah yang bekerja. Yesus Kristus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang. Bagaimana mungkin kita sebagai ciptaan menjadi orang yang malas sekali untuk melayani Tuhan? Bentuk kemalasan itu banyak hal, saudara. Kita nggak bisa reduksi kepada satu poin saja, tetapi banyak bentuk kemalasan. Saudara, mari kita belajar daripada Rasul Paulus. Pelayanan Injil menuntut kesetiaan kepada Injil melalui kerja keras, berdasarkan kuasa Allah yang bekerja dengan kuat dalam jiwa kita. Itu yang memungkinkan engkau dan saya bisa menanggalkan kemalasan kita dan rajin bekerja bagi kemuliaan nama Tuhan. Satu kali kami di dalam studi homiletika di I3, kami punya dosen itu orang yang, karena dia doktor dari Amerika, jadi dia itu sangat ketat dalam urusan homiletika. Lalu ada teman kami khotbah kasih ilustrasi. Ilustrasinya begini. Seperti seorang yang masuk ke mulut singa, lalu keluar dari mulut singa masuk mulut buaya. Lalu dia bilang begini, sebentar, saya mau tanya, bagaimana mungkin orang masuk mulut singa bisa keluar lalu masuk mulut buaya? Emang dia nggak mati? Lalu temannya bilang gini, Pak, ini kan ilustrasi, Pak. Nggak bisa itu, ilustrasi nggak tepat. Ganti ilustrasi. Wah, dia nggak enak ini ya. Lalu muncul satu orang lagi, khotbah. Latihan khotbah ini, saudara. Sambil latihan khotbah, dia pegang semua kategori penilaian. Di situ dia akan checklist, mana masuk penilaian, mana tidak. Kalau 0, dia kasih 0. Muncul satu orang, dia khotbah. Habis dia khotbah, dosen kami bilang gini, kamu ya, kalau mau jadi pengkhotbah, siapkan firman dengan baik. Kalau tidak, jadi babu saja kamu. Gak usah jadi hamba Tuhan. Waduh. Waktu dengar itu nyelekit, saudara ya. Pahit banget ya kritikan itu. Waktu dia pulang, dia renungkan betul-betul, dia cengkel juga dengan dosen. Tapi dia pikir-pikir, iya juga ya, kalau saya siapkan firman kayak gini, kayak babu yang siapin. Malas banget itu dengan kata lain. Mulai saat itu, dia kerja habis-habisan. Setiap kali dia khotbah, kalau dosen itu sudah duduk di bawah, dia lihat begini. Wah, itu dia kalau khotbah, saudara, dia bahasa Yunani, bahasa Ibrani, konsisten, saudara. Presisi artinya. Lalu maknanya semua ditafsirkan. Wah, itu karena dinilai langsung, saudara ya. Sekarang, saudara, orang bersangkutan menjadi salah satu pendeta di GRI. Tapi dididik dengan cara yang demikian. Harus dibilang, jangan kayak babu. Baru dikerja dengan serius, saudara.
Kadang-kadang kita butuh kritik yang demikian ya saudara, supaya kita tidak bekerja seperti babu, yang berarti malas. Tetapi saudara dan saya menjadi hamba Tuhan yang rendah hati, tapi kerja keras. Kerja keras saudara. Ini hamba yang setia, bukan hamba yang tidak setia. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami datang kepada Tuhan berterima kasih. Karena Engkau adalah Tuhan kami yang melayakkan kami untuk boleh mengambil suatu pelayanan pemberitaan Injil yang berpusatkan kepada Kristus dan keselamatan bagi jiwa-jiwa yang berdosa. Kami berdoa Tuhan, beri kami energi yang baru, beri kami semangat yang baru, beri kami kesetiaan kepada Injil Kristus, sehingga hidup kami menjadi hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Hidup kami menjadi hidup yang bekerja bagi pekerjaan pelayanan Tuhan, bagi perluasan Injil Kristus, dan bagi pengenalan akan Allah yang bertumbuh di dalam gereja ini, dan pada akhirnya mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.